Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vicom Channel. Balik lagi bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari jauh-jauh dari BNN karena kantornya jauh ya. Iya, kantornya deket hutan gitu ya. Enggak juga kok, ini bukan saya ngomong. Selamat malam, ada Ibu Susi Lisdawati. Selamat malam, Bu. Selamat malam Mbak Tasya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sudah berkenan hadir ke sini. Jadi Ibu Susi Lisdawati ini merupakan analis pemberdayaan masyarakat BNN Kota Tanjung Pinang. Iya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar narkoba lah. Oke. Nah, jadi Bu, kalau dari kita zaman dulu sekolah-sekolah nih Bu, sering disuruh ikut sosialisasi pencegahan narkotika. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga narkoba, ada juga yang nabza. Jadi mungkin Ibu bisa jelasin biar masyarakat juga pada tahu gitu. Apakah narkotika, nabza dan narkoba ini sama dan seperti apa sih Bu sebenarnya? Kalau sekarang memang sih kebanyakan yang dikenal masyarakat itu adalah narkoba. Sebenarnya narkoba itu adalah dari 3 jenis ya, 3 singkatan: narkotika, psikotropika, dan zat bahan adiktif lainnya. Narkotika, psikotropika itu dalam bentuk yang berbeda. Narkotika itu ada 3 golongan, psikotropika itu 4 golongan, dan zat bahan adiktif lainnya. Masyarakat tuh lebih mengenal yang namanya ganja, sabu, inex gitu. Padahal itu adalah dari pembagian jenis-jenis tersebut. Kalau narkotika tuh kita bagi dalam 3 golongan tergantung dari efek yang kecanduan yang diterima dari si penyalahgunanya. Golongan 1 itu ketergantungannya berat, tidak digunakan untuk terapi. Contohnya morfin, heroin, kokain, ganja. Kalau yang golongan kedua itu digunakan untuk terapi tapi dengan pengawasan ketat. Tingkat ketergantungannya sedang. Contohnya petidin, morfin termasuk juga di dalamnya. Dan kalau narkotika golongan ketiga adalah yang digunakan dengan terapi, selalu, sering, nyaris, tapi tingkat ketergantungannya rendah. Contohnya kodein. Kodein itu obat batuk. Oh, obat batuk. Iya, sedangkan kalau di psikotropika ada 4 golongan. 4 golongan itu terbagi 1, 2, 3, dan 4 sama. Hanya saja dia dari efek yang kita bedakan. Golongan 1 itu MDMA, ekstasi, LSD. Golongan 2 itu amfetamin, sabu. Golongan 3 itu dan golongan 4 bedanya adalah yang golongan 3 itu tingkat ketergantungannya sedang, pemakaiannya juga diawasin ketat karena dia di dalam terapi medis, obat bius biasanya. Kemudian kalau golongan 4 itu adalah obat penenang. Oke. Seperti itu. Kalau zat bahan adiktif lainnya itu adalah hal-hal yang biasa kita temukan keseharian. Rokok, bensin. Dengar? Iya. Kemudian lem. Oh iya. Ya, Masih banyak nggak sih Bu orang yang ngelem sekarang di Tanjung Pinang? Kalau beberapa tahun belakangan kemarin memang ada kejadian yang namanya anak sekolah ngelem berjamaah. Berjamaah? Iya. Nggak cuma sholat yang berjamaah? Nggak cuma sholat doang ya berjamaah. Jadi ada anak sekolah itu delik aduan dari masyarakat. Jadi ada sekitar 5-10 orang tuh. Dan range umurnya di anak SD di satu wilayah kelurahan. Mereka ngelem rame-rame. Anak SD? Anak SD, ya SD. Lem itu 4M Mbak Tasa. Mudah, meriah, murah, mewah. Mewah dari mananya? Mewah dari rasanya, mudah didapat, murah harganya, meriah karena rame-rame, mewah rasanya. Apakah lem itu memang harus lebih enak dipakai rame-rame? Iya. Karena anak ngelem itu mereka rame-rame, berhayalnya rame-rame. Efek dari ngelem kan halusinogen itu ya. Tapi kalau ngelem sendiri itu bisa merusak sistem otak gitu nggak ya? Iya. Lebih cepat efeknya, dia merusak sistem saraf pusat. Kebanyakan pemakai lem itu menderita gangguan jiwa. Karena yang diserangkan otak tuh. Lebih cepat efeknya daripada pengguna sabu, pengguna inex. Karena lem kan dihirup. Efeknya juga cepat dapatnya, cepat naiknya, cepat turunnya kalau di bahasa pasar. Kenapa gitu Bu? Iya, dia kan dihirup nih lewat sistem saraf pusat, tek naik ke otak, dapat efek, terus mereka berhayal. Yang sebenarnya hayalannya adalah hayalan yang diinginkan dirinya sendiri, yang diinginkan oleh anak-anak. Pengguna lem itu rata-rata anak-anak karena sesuai dengan penghasilan. Bocah kan nggak punya duit kan. Mampunya segitu ya. Mampunya segitu, dapatnya uang jajan, kemudian mereka dapatnya gampang beli di warung aja.
Cuman pada saat kejadian itu ya anak-anaknya dibawa ke BNN, kemudian semua pada gercep, semua turun, semua instansi turun, semua itu mulai dari Polresnya, kemudian ada DP3APM, Dinsosnya, karena dia udah kayak booming lah, anak sekolah ngelem rame-rame. Sayangnya adalah pada saat itu keluarga gitu. Kebetulan memang kejadian itu di lingkungan kelurahan yang dalam pengawasan, bukan dalam pengawasan sih, apa ya kalau kita bilang, dinilai dalam lingkungan yang kurang baik. Satu, tingkat kepedulian masyarakat rendah, kemudian ekonominya juga rendah, pengetahuannya juga rendah. Wilayahnya adalah wilayah, kalau bahasa kasarnya wilayah miskin. Penghasilan keluarganya nggak tahu dari mana kan. Jadi anak-anaknya tidak diperhatikan, orang tua sibuk mencari nafkah. Kemudian pada saat kita melakukan edukasi, orang tuanya nggak tahu apa-apa gitu. Mereka beranggapan lem itu biasa, orang nggak apa-apa kok. Karena anak-anaknya pulang sekolah baik-baik aja. Oh, berarti efeknya jangka pendek iya, gitu. Jangka pendek. Kemudian mereka kan nggak kelihatan gitu. Orang tua sibuk cari duit, ketemunya udah sore udah malam, orang tuanya juga nggak ngeh ya. Nggak ngeh karena ya anak ngelem, make, pusing-pusing bentar dia tidur, udah selesai. Paling kalaupun kelihatan adalah dari penampilan si anak. Kenapa Bu? Lebih kurus? Bukan, dia kelihatan lebih kumal, dekil gitu. Karena anak-anak ngelem itu dia nggak mau mandi, males dia. Kemudian kan ada sisa baunya. Yang digunakan tuh lem kalengan itu. Lemnya tuh ada sisa baunya lengket. Sebenarnya kalau ibu-ibunya lebih aware, kan kita nih kalau di rumah kan ibu-ibu nih ya, ibu-ibunya lebih peduli, lebih memperhatikan anak, itu akan kelihatan ketahuan gitu ya. Ketahuan bau lemnya kan lengket tuh. Karena kan anak-anak ngelem bukan sedikit loh, satu kaling ditumpah di dalam kantong plastik kemudian dihirup, otomatis baunya kan lengket kemana-mana. Tapi bisa jadi juga orang tuanya juga nggak tahu Bu kalau itu bau lem dan berbahaya. Karena kalau anak-anak bisa beralasan saya baru habis ngelem sepatu Bu gitu. Atau keterampilan di sekolah. Iya, atau buat keterampilan. Karena itu makanya dia barang yang 4M, mudah, murah, meriah, mewah. Jadi orang tua akan orang tua kurang peduli gitu ya, kurang ngeh lah, nggak aware orang tua. Ya udahlah, anakku cuma habis buat pekerjaan sekolah, udah. Padahal dia baru ngelem rame-rame. Akhirnya nanti akan taunya adalah pada saat si anak berubah. Kalau ngelem ini biasanya kayak gender mempengaruhi nggak sih Bu? Atau misalnya kayak laki-laki yang lebih banyak ngelem atau perempuan sama aja? Gender sih. Gender ya. Biasanya memang lebih ke anak laki ya Bu ya. Karena anak perempuan lebih perbedaan otak sebenarnya, otak kiri dan kanan anak-anak laki-laki dan perempuan. Kalau anak laki-laki, anak perempuan itu dari umur 3 tahun dia sudah tahu tuh menata gitu, memilih apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Anak perempuan nanti Mbak Tasa akan nyadarin sendiri tuh, dia 3 tahun udah bisa milih. Sekarang juga baru 2 tahun lebih udah bisa milih udah bisa baju sendiri. Milih baju sendiri. Tapi kalau anak laki dia nggak fokus. Jadi dia hanya apa yang dia mau, apa yang dia temuin itu yang dia lakukan. Jadi dia nggak akan memilih. Ya sih benar, dari otak anak kanan dari dan otak kirinya, perkembangan otak kanan kiri seorang anak itu berbeda, anak perempuan dan anak laki. Makanya nakalnya lebih cepat, nakalnya anak laki daripada anak perempuan. Karena anak perempuan udah lebih tertata, dia udah tahu memilih dan tahu akan memilih melakukan sesuatu. Anak laki-laki enggak. Laki-laki enggak ya. Lama. Jadi buat ibu-ibu yang punya laki-laki harus lebih aware. Harus lebih aware. Apalagi kalau kayak pulang sekolah kecium bau-bau lem. Harus. Mungkin bisa juga di cross check ke gurunya gitu ya. Atau mungkin dari pelajaran apa hari ini gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol tentang lem. Nah, balik lagi ke narkoba. Tadi kan Ibu udah jelasin nih tentang perbedaan narkoba, narkotika dan nabza dan juga maksudnya seperti apa. Sekarang kita pengen tahu juga nih Bu, sebenarnya apa sih efek dari si narkoba ini gitu. Bagi mungkin bagi kesehatan manusianya dulu nih seperti apa? Kalau efek itu tergantung Mbak, di dalam setiap narkoba itu tergantung efeknya terhadap sistem saraf pusat. Ada yang bersifat stimulan, halusinogen, depresan dan lainnya. Tapi kalau secara kesehariannya itu pertama yang akan kita lihat adalah dari komplikasi medisnya. Setiap pengguna akan mengalami hal-hal yang berbeda
tergantung dari yang dia gunakan. Kalau penderita sabu kebanyakan adalah dia akan mengalami yang namanya sakit mah, ya, insomnia, gelisah. Kemudian kalau ganja dia akan menjadi seorang yang pemalas. Gitu. Ya, itu karena apa? Seorang pemakai sabu biasanya menggunakan sabu dia akan tidak makan, tidak tidur. Sifatnya adalah stimulan, berarti dia melakukan sesuatu aktivitas di luar kebiasaannya. Jadi bisa jadi kayak lebih hyperaktif gitu ya? Ya, bukan hiperaktif sih kita bilang. Jadi doping tuh, nambah stamina. Buat nambah Makanya stamina. pengguna sabu itu banyak di kalangan pekerja. Alasannya adalah untuk nambah stamina. Kalau ganja itu di kalangan pemalas. Jangan-jangan kalau Jobless, malas-malas gitu. tuh jangan-jangan dia pakai ganja ya, Bu. Dalam meaningnya sih perubahan perilakunya seperti itu, kayak gitu. Cuman kalau pengguna ekstasi itu biasanya di kalangan entertain karena efeknya adalah efek euforia. Seperti itu. Mungkin jadi lebih percaya diri Lebih gitu percaya ya. diri. Kemudian komplikasi medis di kita memang belum ada sih penasun ya. Penyalahguna menggunakan suntik. Kalau medis itu biasanya heroin, morfin yang disuntikan. Itu biasanya akan ada penularan penyakit. Penularan penyakit seperti itu. Tapi kalau sabu kebanyakan adalah penyakit melalui sistem pernafasan karena dia kan dihisap. Kadang-kadang menggunakan alat yang sama untuk beberapa orang. Kita kan nggak tahu nih apakah si pengguna 1 dan pengguna 2 punya penyakit yang menular, misalnya TBC. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya narkoba ini sendiri bagi para penggunanya ini menular? Narkoba nggak menular. Nggak menular ya, Bu. Jadi kan kadang-kadang nggak usah main sama dia, itu dia pakai narkoba ntar bisa nular. Sebenarnya bukan menularnya apanya, tapi membuat seseorang penasaran, kemudian dan mencoba, menikmati rasa keenakan, akhirnya kecanduan. Jadi tertularnya tuh kecanduannya. Tertularnya ya. tuh sebenarnya bahasanya adalah dia menjadi kecanduan. Oke, tadi mungkin kan dari sisi medis kesehatannya. Tapi kalau buat perilaku sendiri itu seperti apa, Bu, efeknya? Nah, perilaku yang paling sebenarnya akan lebih mudah terlihat. Seorang pengguna itu akan berubah dari keseharian yang biasa. Ada perubahan tingkah laku keseharian, daily activity, kemudian perubahan emosi, perubahan ekonomi yang paling kelihatan. Pengguna apapun itu akan berubah, hanya saja kalau dia seorang pemakai ganja akan berubah menjadi seorang yang pemalas. Kemudian kalau seorang pemakai sabu ini yang lebih nampak, karena yang terlihat adalah perubahan emosi. Lebih mudah tersinggung, mudah marah, bahasa sekarang senggol bacok. Tapi yang baperan belum tentu kan, Bu? Baperan itu pemakai ganja dia baperan. Gitu ya. Cuman kalau seorang pecandu memang lebih melo. Melo karena pada saat itu dia merasa lebih sedih, lebih mudah sedih. Sekali sedih banget. Bisa dia meneteskan air mata pada saat dia sedang memakai. Karena pengguna ini menggunakan dengan alasan, aku pakai sabu karena aku sedang patah hati. Aku pakai sabu karena aku baru ditalak 1 juta sama istriku. Ditalak 1 juta? Iya, ditalak 1 juta. Bahasanya seperti itu. Jadi memakai dengan menggunakan alasan. Oke. Itu kan kalau kita misalnya kayak kalau tadi kan Ibu bilang misalnya dia jadi sedih banget gitu. Kalau sekarang kan lagi banyak tuh trennya tuh dikit-dikit orang bilangnya tuh mental illness, Bu. Sebenarnya kalau pengguna narkoba ini bisa berdampak nggak sih ke kesehatan mental si penggunanya sendiri? Ya jelas pasti. Ya, Bu. Karena yang diserang adalah otak kan. Yang paling jelas kelihatan tuh nanti kalau dia cara berpikir. Pengguna sabu itu dia stimulan, jadi dia pasti lebih cepat berpikir. Otak yang kita biasakan guna, misalnya nih kita pakai kekuatan internet lah. Standarnya kita adalah pakai 5 sampai 10 Mbps kan. Tapi begitu kena sabu dia bisa sampai 100 Mbps. Jadi sesuatu yang kita paksa digunakan terus-menerus, bila dia sudah berhenti memakai, dia akan menurun. Akhirnya kebanyakan menjadi seorang yang pelupa. Lupa. Efek dari narkobanya. Iya, efek jangka panjangnya dia akan menjadi seorang pelupa. Lupa itu kesannya remeh. Dia lupa menaruh dompet di mana,
jam tangan di mana, itu setelah lama. Karena otak dipaksa nih bekerja. Kita seorang entertain, paksa kerja, oh ya aku harus ada ide, jadi otaknya dikerjain. Kayak dia pasti pintar. Pemakai sabu tuh lebih pintar dari biasanya. Yang tadinya cuman bisa ngarang 1 halaman, karena dia nyabu, dia bisa ngarang novel dalam 3 hari 1000 halaman. Itu dia. Itu ekstrim ya kalau dalam 3 hari. Iya, tapi memang begitu Mbak. Memang gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba, oh iya pacarku kok tiba-tiba ya. Oh iya mungkin karena dia ada semangat nih, makanya dia tiba-tiba cepat-cepat ngerjain tugasnya nih dari kantor. Padahal belum tentu. Soalnya saya pernah baca artikel banyak mahasiswa pakai narkoba buat nyelesain skripsi. Iya, karena ternyata itu narkoba yang digunakan pasti sabu. Nggak mungkin pakai ganja dia. Karena sabu adalah stimulan, dopaminnya dijejelin sama sabu supaya mikirnya cepet. Oke Bu, nah terus sekarang saya mau nanya nih Bu, buat kota kita sendiri nih Bu, gimana sih Bu kasus narkoba sekarang di kota Tanjung Pinang? Narkoba ke Tanjung Pinang dari Januari sampai sekarang, kalau berdasarkan data yang kita dapat adalah yang datang ke klinik kita tuh penyalahguna udah sekitar 18 sampai 19 orang. Itu yang merupakan tangkapan dari Polres yang real pure, dia cuman seorang pemakai. Ya, itu yang kelihatan aja. Sedangkan nggak tahu. Nah, narkoba ini fenomenanya gunung es. Runcingnya kelihatan di atas, di bawahnya nggak kelihatan. Nunggu boom baru kelihatan. Persoalannya adalah tidak ada seorang penyalahguna yang berani datang ke kantor kita untuk mengakui, Pak, Bu, saya seorang penyalahguna, bantu dong saya mau rehab. Nggak ada itu. Jadi yang datang ke kantor kita adalah yang sudah datang dengan keterpaksaan, entah itu karena dia tangkapan, entah itu dipaksa oleh keluarga atau instansi misalnya, atau sekolah, seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya tren kasusnya sendiri di Tanjung Pinang seperti apa Bu? Sabu ya. Karena kita kota kecil, kita nggak ada hiburan. Ada hiburan sih tertutup. Kalau Inek itu kan fasilitasnya yang kita gunakan, dugem. Kita nggak punya diskotik di sini. Yang ada adalah kafe-kafe terselubung kan. Dengar kafe-kafe terselubung? Iya, ada kafe-kafe terselubung. Oh, iya. Yang orang-orang tertentu aja bisa masuk. Tapi kelas teri juga ada. Oh iya. Ada kelas teri itu ya kayak model kafe-kafe gelap ya. Apa ya? Ada deh dia bikin kayak tempat-tempat hiburan kecil gitu, dia bikin tempat musik sendiri, lightingnya juga sendiri, tapi tetap tuh di situ bisa beredar, bisa jadi ada transaksi gitu. Ada itu pasti ada peredaran. Oke. Nah, jadi tadi dari sekian banyak yang kita cerita tentang narkoba, nah kami pengen tahu juga dari BNN sendiri seperti apa sih Bu langkah mungkin pencegahan dari peredaran narkoba ini sendiri gitu. Kalau untuk pencegahan kita banyak program sih Mbak Tasha. Di bidang P2M itu kita ada yang namanya Kelurahan Bersinar. Dan di tahun ini kita punya 2 kelurahan bersinar yang sudah dibentuk, Kelurahan Bukit Cermin dan Kelurahan Batu 9. Sepanjang program berjalan kita sudah ada 8 kelurahan yang sudah kita buat bersinar. Bersinar itu adalah bersih dari narkoba. Jadi sebuah kelurahan kita melakukan pemetaan nih. Tanjung Pinang ada 18 kelurahan. Kita akan melakukan pemetaan berdasarkan ada 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung. Salah satunya di situ adalah angka kejadian, penyalahguna tertangkap, kemudian ada BB-nya, kemudian tingkat ekonomi, kemudian ada tentang kos-kosan. Nah, itu semua di situ. Jadi kita lakukan pemetaan. Di tahun ini angka tertinggi ada di Bukit Cermin dan Desa Batu 9. Itu yang bersih dari narkoba? Bukan. Yang banyak? Iya. Jadi angka kejadiannya di situ banyak. Angka kejadian itu kadang-kadang bukan dari penduduk atau yang tinggal di kelurahan. Hanya saja mungkin saja dia orang Tanjung Unggat tapi ketangkapnya pas ketangkapnya di situ. Jadi itu namanya angka kejadian. Oke. Kemudian selain Kelurahan Bersinar kita ada yang namanya Remaja Teman Sebaya. Remaja Teman Sebaya itu adalah anak-anak sekolah usia remaja 12 sampai 18 tahun kita libatkan di dalam program. Berarti kita udah nggak bisa ikut ya Bu, saya? Ya, kita udah tua bangka.
ada sesinya kalau Oh sesi ada ya, emak-emak. oh ada mak. Oke itu nanti. Jadi remaja itu kita kumpulkan, kita beri informasi edukasi menjadi seorang remaja seperti apa, kenal narkoba gimana, cara mencegahnya gimana, terus cara mengajak teman-teman untuk mengenali dulu, mengenali dulu, kenal bahwa itu hal kurang baik, mulai dari mengenal rokok, bahaya rokok, kemudian bagaimana mengajari temannya untuk mencegah bahaya narkoba, menghindari hal itu. Menghindari hal karena tersebut. kita harus kenal dulu ya Bu. Ya harus kenal, kalau nggak kenal dulu. gimana menghindarinya. Nanti temennya kasih mau-mau aja gitu ya. Mau aja, apalagi zaman sekarang narkoba itu nggak semahal yang dibayangkan. Kalau dulu kita musimnya permen ya, permen betul. lidah. Nah kalau sekarang vape. Di dalam vape? Ya, di dalam vape. Vape itu jadi tren mode loh. Sifatnya remaja adalah gampang dipengaruhi, kemudian dia berontak, ngikutin mode. Itu yang paling susah. Vape itu dari yang segede bagong sampai sekarang cuma segede lipstick. Iya betul. Udah keren-kerenan kan, Iya. tapi mereka cuma beranggapan vape itu kan bukan rokok, cuman cairan yang dihisap ngeluarin asap, ada wangi-wanginya. Tapi adik-adik remaja itu tidak menyadari vape itu merupakan sarana paling mudah mengedarkan narkoba, karena ada yang namanya ganja cair, inex cair, sabu cair yang dicampur dalam liquid, tidak berbau, tidak berasa, cuman efeknya yang didapat. Bisa jadi kecanduan berarti Bisa, jadi ada fenomena di mana kita nih berdua nih, Mbak Tasa jual liquidnya rasanya orange, saya juga jualnya orange, Mbak Tasa jualnya 80.000, saya jualnya 100.000. Nah pada saat biasanya customernya Mbak Tasa, misalnya si adik A beli dari Mbak Tasa, tapi pada saat itu Mbak Tasa stoknya kosong, terus Mbak Tasa si adik A tahu nih saya juga jual harganya 100.000, tapi karena dia pengen keren ya udah beli aja 100.000. Nah pada saat dia pakai, yang punya saya udahlah mahal pula, dia pakai wanginya sama, dia dapat efek enak. Makanya akhirnya balik lagi. Iya, balik lagi. Si remaja itu nggak tahu kalau saya punya udah saya campur. Hayo itu yang di rumah masih pada nge-vape itu dari segi kesehatan juga kurang baik. Kata orang asapnya di luar, tapi liquid yang nempel di paru-paru kan kita nggak tahu ya. Tapi kita emang susah nih ya kasih tahu sama para pengguna para vape, pencinta vape. Betul. Vapers mania. Oh emang gitu ya namanya. Oke, nah terus tadi kan kita udah ngebahas tentang pencegahannya Bu, mungkin lebih ke masyarakatnya, mungkin dari BNN-nya. Nah tapi kalau masyarakatnya sendiri itu harus seperti apa? Masyarakat kah? Nah ini nih, BNN ini punya 2 bidang ya, pencegahan dan rehabilitasi. Di pencegahan itu kita ada yang namanya penggiat. Penggiat itu kita bekali dengan edukasi informasi tentang bahaya narkoba dan bagaimana mencegahnya. Kalau di instansi kita ada 4 lingkungan, pemerintah, swasta, kemudian ada masyarakat dan pendidikan. Itu kita beri itu. Jadinya adalah penggiat. Kalau di sekolah selain gurunya kita libatkan penggiat, kita akan menjadikan anak-anak itu satgas, satuan tugas. Makanya sekarang memang sih tahun ini kita sedang dalam progres untuk bentuk sekolah bersinar. Nah, kalau di bidang rehab itu ada namanya intervensi berbasis masyarakat. Intervensi berbasis masyarakat itu adalah pemberian layanan rehabilitasi tingkat ringan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ada yang namanya AP, agen pemulihan. Agen pemulihan itu kita bentuk dari kelurahan. Kelurahan lah yang akan menentukan siapa yang akan jadi agen pemulihan. Terus terang saat ini kita punya 2 kelurahan, itu keterkaitannya dengan kelurahan bersinar tadi. Jadi di kelurahan bersinar itu ada program IBM yang membidangi tentang layanan rehabilitasi. Nah, selain petugas IBM-nya, masyarakatnya kita namakan dengan agen pemulihan. Setiap kelurahan saat ini sudah terbentuk. Di Desa Batu Sembilan itu ada 5 agen pemulihan, dan Desa Bukit Cermin, Kelurahan Bukit Cermin juga 5 agen pemulihan. Mereka itu punya tugas, Mbak. Punya tugas dari awal, yang pertama adalah sosialisasi. Agen pemulihan akan sosialisasi nih ke semua lapisan masyarakat, mulai dari anak sekolah, kemudian mereka turun di kegiatan forum RT/RW, Karang Taruna, PKK, ke LPM, itu semua turun melakukan sosialisasi. Kemudian setelah melakukan sosialisasi, agen pemulihan ini punya tanggung jawab sendiri melakukan pemetaan
penjangkauan, melihat di masyarakat, menerima obrolan, kalau kita bilang delik aduan ketinggian kan. Jadi menerima obrolan-obrolan, informasi apakah di sana ada kira-kira seorang penyalahguna. Jadi agen pemulihan yang melakukan pendekatan ke masyarakatnya langsung. Mereka akan melakukan yang namanya screening di tempat. Screening itu penyaringan untuk mengetahui apakah benar dia seorang penyalahguna. Jika setelah di screening kemudian ada petugas, tetap didampingi oleh petugas, di asesmen di tempat ternyata dia seorang penyalahguna yang ringan, agen pemulihan yang melakukan layanan rehab di tempat. Sesuai nggak dilaporin Bu? Tetap itu kan tetap namanya program itu tetap ada sinergitas. Jadi agen pemulihan akan ngobrol dengan si petugas, kemudian si petugas akan bersinergi dengan petugas masyarakat, kemudian dengan pejabat kelurahan. Kita kan tetap harus ada sinergi dengan kelurahan, kemudian dengan petugas keamanan Babin Kamtibnas, kemudian Babinsa, itu tetap. Jika ternyata pada saat melakukan screening, kemudian melakukan asesmen, dan pada saat memberikan layanan-layanan, si petugas AP menemukan misalnya ada jaringan ternyata di situ, nah akan koordinasi BNN dan Polres. Jadi agen pemulihan itu adalah tangan kanan, tangan kiri, tangan depan, tangan belakang BNN, menjangkau masyarakat, mencari, memberikan layanan, dan membantu masyarakat untuk peredaran gelap narkobanya di-cut, dipotong di situ. Ya karena nggak mungkin juga BNN mau nyebar. Ya nggak mungkin lah Mbak Tasya. Itu ya BNN Kota Tanjung Pinang orangnya cuma 30. Cuma 30. Penduduknya Tanjung Pinangnya 200 ribuan. Ya nggak mungkin sendirian. Makanya ada dibutuhkan program, agen-agen ini. Ya, agen-agen pemulihan itu dengan harapan mereka adalah sahabat BNN yang membantu masyarakat untuk mencegah peredaran gelap narkoba. Oke, berarti Bu biasanya setelah dilaporkan nanti kan baru ditentukan ya Bu apakah bisa direhabilitasi atau seperti apa. Nah tapi Bu di Tanjung Pinang sendiri seperti apa sih Bu program rehabilitasi ini? Kalau BNN Kota Tanjung Pinang menyediakan layanan rehab jalan. Rehab jalan itu untuk kategori penyalahguna ringan dan sedang. Tapi kita punya mitra yang namanya IPWL, Institusi Wajib Penerima Lapor, tapi swasta Mbak. Oh swasta. Swasta. Dan kalau BNN layanan rehabnya gratis. Itu gimana Bu? Apa misalnya apakah dia pengguna yang baru make atau mungkin baru ringan baru bisa di BNN yang gratis, atau yang seperti apa yang harus berbayar di mitra dari BNN sendiri? Jadi gini, misalnya ada keluarga Mbak Tasa, kadang-kadang kan nanti direhab aja tapi ternyata nggak bisa gitu, rehabnya harus berbayar, keluarganya nggak mampu, itu gimana gitu Bu? Jadi misalnya nih kita ngomong nih ada keluarga Mbak Tasa, terus Mbak Tasa bawa ke BNN. Kayaknya jangan keluarga saya deh Bu. Oh ya udah keluarga saya. Agak serem ya. Misalnya keluarganya si A gitu. Ya udah ada keluarga saya misalnya nih, ada keluarganya saya, kemudian ke saya curiga, kita bawa ke BNN. Di BNN itu akan dilakukan step by step. Kita screening, kita intake, kemudian kita asesmen. Pada saat asesmen itu adalah proses untuk menentukan si klien itu penderita penyalahguna ringan, sedang atau berat. Sehingga begitu di asesmen kita menentukan ternyata dia penderita ringan, penyalahgunanya masih dalam kategori ringan, itu akan diberikan layanan rehabilitasi rawat jalan. Oh yang dari BNN itu yang gratis dan gitu ya? Gratis. Kemudian kalau memang ternyata dia penyalahguna berat, kita akan rujuk ke lokal rehabilitasi. Hanya saja kebanyakan karena di rehab itu rawat inap 3-6 bulan, ada beberapa keluarga yang merasa boleh nggak carikan saya yang rehab inapnya di sini saja biar saya lebih mudah untuk melihat. Seperti itu. Oke, kita ada beberapa IPWL sih saat ini, ada Yayasan Karsa dan Yayasan Eka, mereka swasta Mbak. Kalau mengenai tarif itu tergantung dari yayasan masing-masing. Jadi kalau memang mau gratis memang harus ke BNN. Silakan datang ke BNN. Yang sulitnya adalah kalau ternyata tangkapan dari Polres tidak punya keluarga, tidak punya identitas. Bentuknya di kita tuh adalah konseling kan. Jadi dia adalah pertemuan-pertemuan yang si kliennya harus datang ke BNN. Kalau dia anak hilang, kita tuh gelarnya anak hilang kalau dia nggak punya keluarga Mbak. Oh gitu. Jadi itu akan sulit. Sedangkan konseling itu dia harus continue kan. Terkadang karena dia nggak punya keluarga, dia akan
tidak datang lagi. Kita kesulitan untuk nyarinya. Namanya nomor handphone udah kayak kacang goreng. Betul. Beli pagi, siang hilang, sore udah yang baru ya. Betul. Jadi agak sulit sepertinya itu. Kendalanya sih di situ. Oke. Tapi saya juga penasaran ya Bu. Mungkin Ibu boleh sharing. Sebenarnya seperti apa sih Bu proses dari rehab gitu? Karena kalau kita di masyarakat awam ini dulu sempat ada film kalau orang di rehab itu dimasukin ke dalam suatu ruangan, ditutup pakai bantalan-bantalan dindingnya, terus dibiarin di situ. Jadi saya kayak mereka tuh sakau gitu. Apakah memang semua orang yang di rehab ini harus sakau dulu baru bisa sembuh atau seperti apa Bu? Kalau itu dirawat inap Mbak. Kalau dirawat inap tuh ada proses yang namanya detox. Oh, detox. Dia di itu. detox. Nah, pada saat di detox itu seseorang yang sudah lama menggunakan misalnya sabu, pada proses detox dia akan kehilangan dirinya. Karena misalnya saja pada saat dia menggunakan dia enak nih. Dia nggak pakai sama sekali, dia akan berubah perilaku gelisah, cemas, marah-marah. Nah, kalau yang Mbak bilang itu dikasih bantalan mungkin untuk menghindari luka fisik. Pada saat dia pengen dapet tapi nggak ada, otomatis dia membenturkan diri sana sini. Kemudian kalau pengguna sabu kita tidak bilang sakau sih, namanya putus zat. Putus zat. Iya, pada putus saat zat, putus zat gitu kan. Jadi pada saat dia tidak mendapatkan zat, dia kan pasti mencari efek zatnya itu. Nah, saat dia tidak mendapatkan zat, dia putus zat, dia akan memunculkan perilaku yang di luar kebiasaannya. Kemungkinan dia akan melukai dirinya itu ada. Tapi kalau sakau itu kita temukan itu namanya di pengguna putau heroin. Itu dia sakau. Yang namanya sakau. Sakaunya itu seperti apa Bu? Beda-beda. Oh, beda-beda. Setiap orang tidak beda-beda. semua sama, tidak. Oh. Otomatis yang paling terlihat adalah dia gelisah. Kalau sampai nyaris melukai diri itu tergantung dari efek dari si obatnya itu. Temperamen si penggunanya sendiri. Emosi ya, si penggunanya juga gitu ya. Kemudian kualitas kuantitas, berapa kali dia pakai sehari, sekali pakai dia berapa, itu akan mempengaruhi dari metabolismenya, kemudian tercermin dari perilaku dia setelah dia tidak pakai lagi, sedang tidak pakai. Oke. Nah, kalau misalnya kalau dari BNN gitu ya, kan kita suka bilang hati-hati tuh ada orang BNN gitu. Tapi sebenarnya kalau dari pengalaman Ibu sendiri ini kan mungkin udah sekian puluh tahun, punya feeling sendiri nggak sih Bu? Oh, ini kayaknya orangnya make deh gitu. Oh gitu ya. Matanya tuh kayak ada screening gitu. Biasanya sih karena kebetulannya saya sebelum di P2M saya dulu kan di rehab nih, seorang konselor. Nah kalau di dunia rehab itu perawatnya si pemakai itu namanya konselor. Iya. Nah saya dulu sudah beberapa tahun nih dari 2017 sampai 2021 saya seorang konselor. Kita mengenali perubahan perilaku sebenarnya. Pemakai kalau sudah lama dia akan ada yang berubah. Seperti yang kita pernah lihat ada ya orang yang suka menggeretakkan gigi. Itu adalah efek kebiasaan dia. Tidak semua orang sama, hanya saja menggeretakkan gigi, kemudian dia suka bergetar, itu adalah efek dari pemakaiannya. Sering sakit gigi. Kita kan kalau nyabuk tuh kan pakai pipet kan. Oh, jadi giginya gitu ya. Jadi itu udah refleks yang dia dapat karena dia udah terlalu sering. Dengan atau tidak dia pakai, giginya kan menggeretak sendiri atau dia suka gesek-gesek. Itu berbeda setiap orang. Berarti kan itu Ibu harus ngelihat misalnya orang yang sering dilihat terus-terusan gitu ya. Terus-terusan. Tapi kalau misalnya baru ngelihat gitu, kita harus menggeser ini. Kita tidak bisa menilai seseorang dengan perilaku dia cuman sehari atau seminggu aja. Berarti memang butuh pengamatan ya Bu ya. Kita harus lihat. Kalau kita menduga keluarga kita seorang penyalahguna, kita harus lihat secara semua. Dari pemakaian duit, daily activity, kesehariannya, dari dia bangun, melakukan kegiatan, kemudian sosialisasinya seperti apa. Dia bukan semua yang tukang tidur itu pemakai ganja. Bukan semua orang yang tiba-tiba rajin itu pemakai sabu. Enggak semua. Jadi kita harus perhatikan. Terus apakah ada kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang berubah? Kalau seorang pemakai sabu
sudah ketergantungan sekali, kemudian dia seorang jobless, itu akan ada hal-hal kriminal kecil yang berlaku. Mencuri, misalnya Iya, kehilangan uang gitu. Uang belanja di laci dapur mulai hilang 1.000-2.000, ceban noban sampai cepek nopek. Tapi kan itu nggak cukup juga ya buat beli sabun. Enggak, jangan salah. Oh, iya. Sekarang ada yang namanya paketan kecil-kecil. Oh, ketengan. Iya, ketengan, belinya patungan, makainya patungan. Jadi kalau dibilang sabu mahal, iya kalau kamu mau belinya 1G pasti mahal. Tapi sekarang pedagang itu udah pinter supaya barangnya laku di paketnya kecil-kecil. Biar ekonomis ya. Biar pada paket hemat. Udah kayak ini ya, Udah ayam kayak goreng ya. KFC. Oke, terus ini terakhir saya mau nanya. Jadi misalnya nih Bu, kita misalnya ngelihat misalnya atau di keluarga atau mungkin di lingkungan kerja, kita ngerasa kayaknya dia nih ada yang ya tadi Ibu bilang mungkin kayak kita amati tuh kayaknya ada yang berubah gitu. Terus mungkin kita sebagai orang awam mungkin udah mulai menasehati atau mungkin udah mulai nanya-nanya. Tapi ternyata oke, kita fix tahu dia ini sebenarnya makan narkoba gitu ya Bu. Kita bisa nggak sih Bu ngelaporin dia ini Bu? Dan bagaimana gitu dari BNN-nya, apa bisa didatengin orangnya, diperiksa atau gimana gitu? Karena kan butuh actionnya juga gitu. Iya, kalau dari butuh masyarakat. Karena kalau misalnya kadang-kadang Bu, kita tahu nih kayaknya dia nih aneh deh, tapi kita males Bu, karena kita males berurusan panjang gitu. Iya. Nah, jadi harusnya seperti apa Bu gitu? Kalau di dalam keluarga, kita bicara keluarga, Ya, karena kalau keluarga. masyarakat agak sulit nih, Iya, nggak misalnya bisa. di keluarga gitu. Kalau di dalam keluarga kita ada yang kita duga seorang penyalahguna, kita sendiri akan sulit bicara karena seorang penyalahguna itu adalah seorang manusia yang tingkat manipulate-nya tinggi. Dia nggak akan ngaku dosa, nggak. Jarang ya Bu yang Jarang. Jadi akan ada yang namanya pemaksaan. Nggak ada penyalahguna tuh dengan rela. Ayo aku make loh. tolong rehab Tolong aku. rehab aku. Nggak ada itu. Nggak ada ya Bu? Nggak ada. Jarang. Kecuali ada kejadian mengerikan bagi dia gitu. Itu pun juga jarang-jarang. Jarang-jarang. Misalnya kayak tiba-tiba dapat sentuhan rohani Nggak, gitu Bu. nggak, yang katanya itu nggak ada, jarang, Nggak ada nggak ya, ada, dapat hidayah nggak ada. Penyalahguna dapat hidayah mah udah penuh panti. Hidayahnya belum sempat nyampe Nggak. udah jalan lagi. Seorang penyalahguna itu dia akan menyerah pada saat dia ketahuan. Oh, itu baru ya turning point-nya. Ketemu misalnya bongnya, alat isapnya, ketemu barang paketannya, ketahuan dia curi uang sekian rupiah, itu dia. Jadi kalau kita sebagai keluarga, kita harus melakukan pendekatan sih Mbak, dan itu pasti sulit. Sulit kan Sulit. ya Bu? Nah, di mana peran BNN di sini? Oke, peran BNN. Kita bicara, kita konsultasi, datang ke BNN. Maksudnya Iya. kita yang Saya sebagai keluarga yang datang ke BNN. cari informasi. Apakah BNN boleh mengambil langsung si penyalahguna? Tidak, Mbak. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kita tidak boleh melakukan intervensi ambil penyalahguna dari rumah. Nggak boleh. Ada yang namanya HAM. Penyalahguna itu harus datang dengan keinginan sendiri ataupun keterpaksaan dari keluarganya, bukan pegawai BNN yang Datang. ciduk Nggak dari boleh. rumah, nggak boleh, kecuali dia terlibat hukum. Karena di BNN ada yang namanya bidang berantas. Jadi kita lakukan pendekatan, sharing dengan pihak BNN ke bidang rehab misalnya, kemudian nanti bidang rehab akan yang ngobrol, lakukan pendekatan. Nah, kalau misalnya BNN melakukan home visit, kunjungan rumah untuk sharing dengan si penyalahguna, boleh. Oh, tapi kalau buat diambil, ayo kita tes. Lu make kan? Ayo ikut, nggak bisa. Tapi Nggak kalau boleh kita ya? melakukan home visit, kunjungan rumah untuk sharing, ngobrol dengan si terduga penyalahguna, boleh. Boleh. Iya. Pada akhirnya si penyalahguna akan ikut atau tidak itu tergantung keputusan dari si penyalahgunanya atau keluarganya yang memaksa bawa ke kantor, ke BNN-nya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan setelah ini masyarakat jadi lebih paham ya Bu. Iya, Pasti silakan. kan paling enggak di salah satu rumah di Tanjung Pinang ini mungkin ada yang merasa seperti itu, bingung harus gimana, mungkin setelah nonton ini jadi lebih paham. Iya. Oke, terakhir Bu, mungkin boleh disampaikan himbauan ke masyarakat. Himbauan Silakan. banyak kalau di kita. Saya terlalu sering sebenarnya setiap saya melakukan talk show, kemudian saya live seperti ini ataupun saya melakukan penyuluhan, yang ingin saya sampaikan adalah pada saat ini narkoba pencegahannya bermula dari keluarga.
Kenali keluarga Anda, kenali anak, kenali pasangan, kenali saudara. Mulailah menjadi keluarga yang friendly, mulai bina komunikasi, belajar bagaimana cara menyatakan sesuatu yang salah tapi tidak menyalahkan. Keluarga adalah basic di mana menjadi sebuah dasar untuk mencegah peredaran gelap narkoba. Kita punya layanan di BNN, kita bentuk dalam barcode, namanya adalah layanan Gurindam. Jadi boleh dilihat dari medsos-medsosnya BNN Kota Tanjung Pinang seperti IG kita ada info kota Tanjung Pinang, sama juga dengan FB-nya, YouTube dan Tweet. Akses layanan kita bisa didapat dari situ. Satu lagi, BNN bukan badan nakut-nakutin, BNN bukan badan nego-nego. BNN adalah sahabat masyarakat untuk mencegah peredaran gelap narkotika. Oke, terima kasih banyak buat Ibu Susi Lisdawati selaku analis pemberdayaan masyarakat BNN Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan setelah ini masyarakat lagi jadi lebih aware gitu ya terhadap narkoba ini harus dijauhi gitu ya, Bu ya. Karena bagaimanapun juga kalaupun kita nggak usah pakai narkoba tuh bukan keren-kerenan gitu ya, Bu. Enggak, bikin miskin malah. Betul, bikin miskin. Oke, terima kasih atas waktunya, Bu. Baik pemirsa, itulah podcast kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.